Oke, kalau kita ngomongin soal penyalahgunaan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, biasanya kan kita cuma lihat ujungnya aja. Penangkapan, rehabilitasi, atau mungkin berita-berita tragis. Tapi hari ini, kita bakal coba telusuri alur lengkapnya. Dari akar masalahnya di hulu, sampai dampaknya yang terasa banget di hilir. Yuk kita mulai? Kita mulai dari satu angka yang jujur aja cukup bikin kaget. 6%. Cuma 6%. Itulah perkiraan jumlah pengguna nafza yang akhirnya benar-benar dapat penanganan. Kecil banget kan? Nah, ini sinyal pertama bahwa ada yang nggak beres dalam sistem penanganan kita. Tentu aja 6% ini kan nggak ada artinya kalau kita nggak tahu totalnya berapa ya kan? Jadi pertanyaan selanjutnya adalah 6% dari berapa banyak orang? Biar kita paham sebesar apa masalah ini. Nah, ini dia gambaran besarnya. Totalnya itu diperkirakan sekitar 25.000 orang. Sekarang coba deh kita bayangin. Kalau cuma 6% yang ditangani, itu artinya mayoritas, lebih dari 23.000 orang, itu nggak tersentuh bantuan sama sekali. Kesenjangan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Nah, buat ngerti kenapa kesenjangan ini bisa ada, kita harus mundur jauh ke belakang, ke bagian hulunya masalah. Dan semuanya ternyata berawal dari satu kelompok yang sangat rentan, para remaja. Coba kita lihat kondisi para remaja ya. Mereka itu ada di fase kritis, antara usia 15 sampai 25 tahun. Ini masa-masanya rasa ingin tahu lagi di puncak-puncaknya, tapi di saat yang sama kontrol diri itu belum matang-matang amat. Tambahin lagi sama krisis identitas, pencarian jati diri yang super intens, dan kita dapat kombinasi yang bikin mereka jadi rentan banget. Tapi kerentanan aja nggak cukup. Dia ibarat bensin kering, nggak akan nyala kalau nggak ada pemantiknya. Nah, harus ada faktor-faktor dari luar yang mendorong atau memicu kerentanan itu. Mari kita lihat apa aja pemicu utamanya. Dan pemicu pertama itu sering banget datangnya dari tempat yang paling dekat, keluarga. Pola asuh yang mungkin kurang pas, komunikasi yang tertutup, atau pengawasan yang longgar, itu bisa tanpa sengaja ngebuka pintu buat perilaku berisiko. Poinnya bukan buat nyalahin siapa-siapa ya, tapi buat kita sama-sama paham betapa pentingnya peran keluarga. Selain keluarga, ada juga tekanan gede dari lingkungan, pergaulan yang katakanlah tanpa batas, plus peer pressure atau tekanan teman sebaya, itu dua kekuatan yang dahsyat banget. Kadang, dorongan buat bisa diterima di sebuah kelompok itu bisa lebih kuat daripada logika. Dan yang mungkin gak banyak orang sadar, ternyata lokasi kita tinggal juga ngaruh loh. Daerah-daerah tertentu, misalnya area tambang, atau pusat ekonomi yang perputaran uangnya kenceng, itu seringkali punya gaya hidup yang lebih konsumtif. Akibatnya, akses ke NAPZ jadi lebih gampang, dan pemakaiannya jadi kelihatan lebih normal. Oke, jadi kita udah punya kondisi rentan dan berbagai faktor pemicu. Nah, dari sinilah terbentuk semacam jalur. Jalur yang menunjukkan gimana seorang remaja bisa bergerak dari perilaku berisiko awal sampai akhirnya terjerat dalam dampak yang merusak banget. Coba lihat deh polanya. Ini tuh kayak efek domino. Seringkali nggak langsung ke nafza. Awalnya dari yang lebih umum, misalnya merokok. Dari situ bisa naik ke alkohol, diperkuat lagi sama lingkungan pergaulan bebas, dan akhirnya gerbang menuju penyalahgunaan nafza kebuka lebar. Ini sebuah proses eskalasi, bukan keputusan satu malam. Dan di ujung jalan ini, dampaknya benar-benar menghancurkan. Buat individunya, ya jelas ini artinya perang melawan ketergantungan dan gangguan mental. Tapi buat masyarakat, kriminalitas bisa naik, keluarga bisa pecah. Kerusakannya itu nyebar kemana-mana, nyakitin si pengguna dan semua orang di sekitarnya. Oke, kita udah lihat alur masalahnya dari hulu. Sekarang coba kita lihat respons yang selama ini kita berikan di hilir. Dan kita akan lihat kenapa respons ini seringkali kurang nyambung. Disinilah kita lihat ketidakseimbangan yang fatal. Di satu sisi, masalahnya itu puluhan ribu orang butuh bantuan. Di sisi lain, respons kita apa? Fokusnya ke hukum, nangkepin sekitar 1.500-an orang, itu pun kebanyakan pengedar. Hasilnya, penjara jadi penuh sesak, tapi sumber masalahnya yaitu lautan pengguna yang butuh pertolongan sama sekali nggak kesentuh. Semua analisis ini pada akhirnya mengerucut ke satu kesimpulan yang kuat banget. Kita harus putar haluan. Fokus kita harus pindah dari hilir ke hulu. Jadi poin utamanya apa? Masalah ini bukan soal kurangnya gedung rehabilitasi, bukan. Akar masalah yang sesungguhnya adalah kombinasi dari 3 hal. Lingkungan sosial, pola asuh keluarga, dan kerentanan karakter remaja itu sendiri. Disinilah medan perang yang sebenarnya.
Coba deh renungkan kalimat ini. Bukan masalah fasilitas, bukan akses layanan. Ini tuh pernyataan yang berani banget kan? Maksudnya, kita mau bangun 1.000 panti rehabilitasi sekalipun, itu nggak akan menyelesaikan masalah kalau kita biarin kerannya di hulu terus-terusan bocor. Jadi, seluruh alur ini membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk kita renungkan sama-sama. Kalau memang akarnya ada di keluarga, pergaulan, dan pembentukan karakter remaja, lalu apa langkah nyata yang bisa kita semua sebagai orang tua, teman, atau anggota masyarakat ambil untuk memperbaikinya dari akarnya? Terima kasih telah menyimak.